Oke, halo. Jumpa lagi dengan kita di Bagian FPL Indonesia. Jadi untuk game kali ini kita coba suasana baru ya. Strategi transfer sama bis bacotin kita coba satuin aja. Artinya nanti kalau tiap kali kita sebutin pemain-pemain ini, nanti salah satu dari kita bertiga bakal nyebutin, oh ini gue ngambil ini nih, ngambil juga nih, transfernya apa gimana gitu. Terus pemilihan kapten juga langsung kita aja, gitu aja. Biar apa mempersingkat juga, biar mempersingkat. Lebih singkat inilah, lebih singkat lah ininya, lebih pendek durasinya. Karena kalau misalkan kita panjang juga pasti mempercepat. Kita takut kalian bete ngelihat muka kita lama-lama gitu, jadi kita persingkat aja. Kita tahu diri kok. Oke, tapi sebelum kita masuk ke inti gimana lu? Gue mau minta maaf dulu sama netizen. Jadi minta maaf, gue kemarin memberikan pilihan kapten yang salah, Dallas sama Bamford, dan itu hasilnya wow, jancok juga ya. Rasain. Membuahkan hasil. Jadi kalau mau hujat gua, janganlah lagi puasa. Sama silahkan lah, lu gimana? Mental gua rapuh soalnya. Mental rapuh, poin juga rapuh. Jadi jangan diteruskan, please. Oke, langsung aja kita masuk ke base bacotin ya. Jadi untuk minggu ini seperti biasa kita memilih 11 pemain yang bakal potensial di game kali ini. Untuk kali ini kita memilih formasi 3-4-3. Pertama ada kiper Guaita. Ini gimana nih? Siapa mau jelasin Guaita? Guaita nih pilih karena dia double game week dengan kiper yang memiliki double game week dan memiliki fixture yang nggak terlalu sulit. Walaupun di base budget kemarin kita sukses dengan pemilihan Mendy yang gue bilang bakal clean sheet dan save-nya juga pas ada, dia bisa cetak 7 poin. Tapi kenapa kita nggak ngambil Mendy sekarang? Karena fixture-nya Chelsea agak berat untuk di game week 35 ini. Setelah lawan Madrid, kemudian lawan City, kemudian final lagi lawan Leicester, kemudian di FPL akan lawan Arsenal gitu. Jadi agak kurang bijak kalau misalnya kita ambil lagi Mendy itu. Jadi untuk kiper kita percayakan sama Guaita, di mana besok dia akan melawan Sheffield dan juga Soton. Walaupun Sheffield kemarin secara mengejutkan bisa menang ya. Tapi juga Guaita ini punya save ratio yang cukup bagus. Dari 34 laga bermain dia sudah 101 save ya. Jadi rata-ratanya tuh sudah 3 save per pertandingan gitu. Jadi menurut gue ini dengan 3 save per pertandingan untuk seorang kiper itu dia punya save ratio yang cukup tinggi ataupun save point yang cukup tinggi gitu. Walaupun memang clean sheet-nya dia tidak terlalu banyak ya, karena kita tahu sendiri back-nya Crystal Palace agak-agak rada ya. Dilihat dari poinnya juga kan hancur-hancuran lah back-nya. Nah, makanya kita ambil Berarti gini apa, karena backnya kan blow on, jadi misalkan memperebutkan BPS, kalau clean sheet kemungkinan besar Guaita yang dapat. Gitu ya. Benar. Ya, gitu, benar. Berarti kan kita memang masang Guaita itu selain potensial clean sheet, poin bonusnya juga ada gitu. Seperti itu kan? Jadi betul. Kalau gua sih di tim gue tuh ada Martinez. Jadi mungkin gue siap-siap juga sih buat khawatir memang Martinez belakangan ini agak-agak ini juga ya poinnya ya. Tapi memang untuk pemilihan kiper ya bijaksana sih kalau di Guaita gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke 3 defender kita. Itu ada yang pertama Shaw. Nah, ini gue aja jelasin. Jadi besok itu MU kan double game week ya. Terlepas dari demo buruh kemarin. Tuh poin. Tuh kampret. Sumpah. Gua kenapa ya? Gua oke, misalkan dibilangin kalian nggak tahu kenapa Glazer,
Mas gua demo terserah, tapi jangan ngerugiin tim lain, jangan ngerugiin Liverpool, jangan ngerugiin gua juga yang udah nonton. Manchester City dapat yang udah pasti begadang, jadi ya kan? juara. Oh ya udah demo terserah lah, pengen demo masuk di sana, pengen bakar stadion, bakar jersey lah, terserah. Gua aja fans MU kesel anjir. Kesel gua itu Bamford sama Greenwood itu potensial poin loh. Gua bangun misalkan gak nonton nih jam 3 subuh udah gua lihat highlightnya. Bamford udah ngegolin sama Greenwood assist. Nah tau-taunya ketolong Liverpool gara-gara demo. Anjir. Tolong Liverpool. Memang sengaja. Tolong tuh MU. Enggak, tapi BDW berat. Tapi BDW gua nggak ini yang kurang suka ya kemarin aksi demonya, maksudnya cari lah, kita juga udah mau menyaksikan Super Game Week, artinya ini pertandingan yang dinanti-nanti juga loh, demonya nggak tahu-tahu waktu gitu loh, jadi banyak yang dirugikan sebenarnya. Tapi untuk Game Week kali ini Shaw kan itu besok lawannya Leicester sama Aston Villa ya, jadi menurut gua sih ya. Jadi menurut gue sih untuk clean sheet itu agak kecil ya, tapi untuk poin assist itu sepertinya ada. Karena Shaw ini kan saya lihat memang akhir-akhir ini suka membantu serangan juga, apalagi sering ngasih umpan crossing juga kan. Jadi bukan tidak mungkin jika Cavani masuk ataupun misalnya Rashford itu bisa mencuri poin lah di situ. Jadi bisa memberikan poin assist lah buat Shaw. Gitu aja sih. Oke. Gue juga tadi bau-baunya kayaknya lu bakal di komen netizen nih. Lu nggak ngerti lo ini masalah itu MU dan Glazer. Siap-siap aja kayaknya. Siap aja. Ya makanya kita nggak panjang lebar bahas MU nya. Kita ngomongin apa sih demonya? Demonya harus lawan Liverpool gitu. Tapi memang udah ini sih, udah problem-problem dari dulu itu sebenarnya. Cuman ini memang udah di puncak kesabaran loh, makanya terjadi demo. Cuman ya waktunya itu yang gue suka. Ini udahlah nggak apa-apa lah kalau netizen. Masalah dari dulu yang bikin fans juga ini kan, fans juga saling ribut kan antara Glazer out sama Glazer in. Sama fans jadi berantem. Lanjut. Ya lanjut. Ya harus, ya udah lanjut lah masa ini. Kemudian ada satu lagi kita Kastangel gimana tuh Bayu? Kastangel kayaknya nih alasannya ya karena menjelang lebaran kita milih yang mendekati dengan berbau-bau lebaran lah. Kastangel kalau ada namanya kue yang nanas apa namanya? Nastar itu kita pilih lah Kastangel, Nastar. Selain dia juga ada game week, juga semenjak si Justin Bieber cedera kan, dia main terus sama si Luke Thomas, karena Pereira mainnya ternyata nggak terlalu baik, malah Kastangel yang bagus. Dan dia juga setahu kalau nggak salah ya, dia 2 game week itu poin terus sih. Ya nggak salah deh. Gue punya Kastangel. Dan dua game week, tiga game week. Soalnya game week kemarin dia nggak poin sih. Soalnya kan bisa ditahan Soton 1-1 kan. Tapi di dua game week sebelumnya itu dia bisa ngasih 1 assist 1 gol gitu. Jadi 3 pertandingan 1-1. Besok lawan Newcastle lah. Dan juga walaupun lawan MU kayaknya ada potensi juga untuk satu Newcastle untuk clean sheet, dan lawan MU bisa ada potensi untuk assist gitu. Dan kalau jadi main. Kalau jadi main kan, jadi di demo lagi. Kayaknya sih MU kan mainnya di Old Trafford. Iya. Bisa jadi di demo terus. Sampai game 38 kayaknya. Si Bayu anjir yakin banget sumpah. Nah lanjut, ntar dimarahin netizen. Besok ini video ini rilis, kolom komentar penuh homebase MU anjir. Iya, ntar komentarnya di off-in aja. Oh ya udah, oke. Kemudian lanjut, ada back Everton, Digne. Mana Rak? Aduh, Digne ini sebenarnya gue nggak punya sih. Cuman Digne ini di 2 game week terakhir dia bisa ngasih 1 assist sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari permainannya Everton sendiri, kan bisa dilihat DCL juga seperti menemukan kembali sentuhannya ya kemarin waktu lawan Aston Villa.
Terus waktu dia 3 game week ini menurut gue lumayan sih si pertahanannya Everton, terutama Pickford. Nah, kenapa kita nggak ngambilnya Pickford, ngambilnya Digne? Karena satu ngincer poin clean sheet-nya. Dan juga kalau untuk Everton itu yang dapat bonus poin untuk defender itu jarang si Pickford, tapi lebih sering di defendernya, terutama si Digne. Makanya besok waktu lawan West Ham dan Aston Villa, walaupun dua-duanya away, itulah alasannya kenapa kita ambil Digne, karena Digne ini juga punya attacking threat yang dia akan fokus untuk attacking. Melawan tim West Ham dan Aston Villa yang bermainnya juga nggak mungkin bertahan ya, mereka pasti akan bermain menyerang. Itu kesempatan Digne untuk overlapping, assist itu terbuka sih, kayak gitu. Oke, sudah lanjut. 11 tadi dari 3 back kita ya. Kemudian kita lanjut ke lini tengah. Ada 4 pemain. Nah, ini nih. Nah, ini King Salah. Gimana, Bay? King of Babarawi. Nah, masalah Salah ini game week ini sebenarnya agak ribet ya, karena kita nggak tahu dia dapat double game week atau enggak. Secara di jadwal sih sampai saat ini masih satu game week, satu match. Tapi ada bau-bau bakal dibikin double game week. Boleh ya. Kita nanti pantau. Nah, tapi gue punya 2 aset full soalnya. Ya karena gamblingnya ibaratnya worth it, oke lah kita ambil Salah. Karena kemungkinan lawannya nggak terlalu berat. Kalau nggak salah itu lawan siapa ya? Soton. Peles ya? Soton sama Peles ya? Kalau kemungkinan ya? Bukan Peles, satu lagi siapa ya? Oh, ininya double game week-nya. Iya, kemungkinan. Ya kemungkinan ya. Dari Ben Crellin kan. Kemungkinan lawannya agak mudah lah. Dan gua rasa worth sih buat di gambling. Misalkan kita ngambil Jack jeleknya, Salah main cuma di satu game week, itu tetap bagus karena lawannya Soton yang masih agak pincang juga pertahanannya. Jadi untuk persaing Salah juga, misalkan kita ngambil Salah minim ya, karena banyak aset tengah yang jadwalnya padat, pemain Chelsea, pemain MU itu sedang padat-padatnya di low pass. Gitu. Oke. Kemudian ada kayu hijau, Greenwood. Kayu hijau. Ini agak-agak ini juga sih, antara pilihannya antara Greenwood dan Bruno. Boleh sih ambil Bruno, cuman gua untuk Greenwood itu pilihannya lebih bijak ya, apalagi sekarang Greenwood itu ada di fase-fase bagus ya, walaupun kemarin. Biasanya fase akhir musim dia. Spesialis ya? Iya. Spesialis akhir musim deh. Walaupun kemarin kan lawan Leeds itu sempat buntu juga. Gue ngelihat juga Fernandes ada kecapean juga sih menurut gue sih. Belum lagi lawan Roma kan. Jadi tapi dengan adanya demo kemarin ya lumayan bisa mengistirahatkan staminanya pemain MU ya. Jadi untuk Greenwood ini besok apalagi double game week, gue rasa dia masih menjadi pilihan utama di starting line up-nya oleh. Apalagi Greenwood saya lihat potensi untuk ngegolinnya itu ada di pertandingan double game week ini. Itu aja sih. Eksplosif banget sih emang si Greenwood. Apalagi lawan Aston Villa yang menyerang, Leicester juga pasti akan menyerang karena Leicester sama Aston Villa ini kan bukan tim yang senang bertahan ya. Mereka basicnya tim yang menyerang. Oke, lanjut. Oke. Next, ini nih ada si Bengal. Aubameyang. Gimana? Aubameyang. Ini nih kita sempet beberapa kali kita masukin ke base bacotin, tapi dia nggak main gitu ya. Dia kan di 5 game week terakhir dia cuma main 2 kali. Cuma main di 2 game week dan itu nggak main full, cuma main sekitar 70 menitan something lah, nggak nyampe 80 menit. Nah cuma lawan Newcastle kemarin itu terlihat seperti Aubameyang yang berbeda gitu. Seperti Aubameyang yang seperti musim lalu di sebelum dia tanda tangan kontrak baru. Nah ini bisa dilihat kalau Aubameyang apakah dia memang di akhir musim ini dia kayak ngegas untuk menjadikan aset Arsenal yang dijual
Jadi kayak jual diri Aubameyang, mungkin sudah lelah di Arsenal, atau memang dia sudah mendapatkan istirahat yang cukup dan sudah mendapatkan treatment yang cukup tegas dari Arsenal, dan dia ingin membuktikan bahwa dia tuh memang masih pantas di Arsenal. Dan juga untuk midfieldernya Arsenal, kalau menurut gue sih yang paling aman untuk diambil si Aubameyang. Mengingat lawannya juga West Brom dan Chelsea mungkin agak sulit ya, cuman Aubameyang masih punya peluang untuk main di dua game tersebut. Iya, Cek. Ya. Oke, gue sambil makan ya. Bukan sponsor tapi. Makan bebek ya. Lanjutnya Warpros. Masih aja lu bebek. Oke, Warpros gimana, Pak? Lanjutnya Warpros. Andalan kita ya setiap double game week karena dia dapat terus double game week dan memang poin. Ini juga masuk di Jiman. Orang-orang agak menutup mata sih buat ngambil dia karena ya tahu sendiri Southampton dan dia juga nggak terlalu eksplosif ibaratnya lah, cuma yang di set piece aja. Cuman 2 game week ini si kampret ini poin terus. Ya. Dia juga ngambil penalti kemarin assist terus gol. Ini juga kan lagi outform, nah dia yang tampil nih. Besok lawan Liverpool walaupun agak susah ya, tapi ngeliat Crystal Palace yang ada kemungkinan bisa set piece juga dia. Warpros ini kayaknya lebih baik sih menurut gua dibandingkan kita ngambil Zaha yang aduh jangan deh. Cederanya pun kita nggak tahu tiba-tiba suka cedera. Kapok. Kami masih outform. Kapok kayaknya. Zaha, Bellerin, kapok gua. Karena kita ngambil Zaha tuh kayak gimana? Kita cuman berhayal dia lagi di form bagus-bagusnya. Gua takutnya begitu. Kayaknya lebih aman sih ngambil Watford sih dibanding ngambil Zaha. Gitu. Pilihannya memang Zaha atau Watford sih. Nah, ini di Watford juga di double game week yang kemarin, double game week 27 juga dia mencetak 2 gol masing-masing melawan Sheffield sama lawan City. Jadi kan mirip ya sekarang ya, Sheffield anggaplah seperti Crystal Palace, City seperti Liverpool. Jadi Watford ini pasti juga jaminan starting kan, pasti main dan set piece taker utama dari Southampton. Oke. Jadi pertimbangannya juga ini ya tadi ya, Watford selain set piece dan emang si kampret ini 2 kali gimmick juga ini poin gitu loh. Siapa aja ntar Alexander Arnold yang punya Alexander Arnold. Oke. Gua dong. Kemudian kita ada 3 striker. Pertama Watkins. Gua gak buta nih. Watkins nih. Kemarin nyetak nih ya. Iya, di 5 game week terakhir ini formnya lagi bagus kan. Dan besok lawannya MU sama Everton. Everton mungkin secara defensif akan lebih bagus ya. Maksudnya akan lagi bagus sih kalau gue lihat ya, kalau gue tonton pertandingannya Everton. Pickford-nya sih lagi on fire banget kalau gue. Untuk back-nya nggak yang solid banget gitu. Nggak kayak back-nya City, back-nya Chelsea gitu. Tapi Watford lagi. Pickford-nya yang lagi bagus banget. Nah, lawan MU ini gue nggak ngerti ya. Cuma menurut gue kurang paham sih sama defendernya MU. Cuman kalau menurut gue Watkins ini tipikal penyerang yang punya peluang mencetak gol besar melawan defensive style-nya si MU gitu. Dan juga dengan form yang lagi bagus banget ya, lagi bagusnya banget loh. 5 pertandingan dia 3 gol 2 assist. Menurut gue ya ini worth it banget gitu untuk ditransferin si Watkins ini. Dan ini juga udah mulai dilupakan kan si Watkins ini. Dia cuma kepemilikannya ya 24%, 25%. Apalagi main di home 2 kali dia ya. Main di home 2 kali. Nggak akan di demo lawan waktu kayak di Old Trafford sama main. Sama kalau di ya ada yang Oke, lanjut. Oke. Next ada the next Thierry Henry. Thierry Henry, Iheanacho gimana? Lagi bagus dia nih. Ya, Iheanacho lagi bagus.
Terus juga lagi on form, striker, double game week, dan potensi pilihan kapten juga. Kayaknya kalau nggak ngambil Iheanacho game week ini, aduh agak kacau sih. Karena pemain nomor 1 yang gue ambil buat double game week ini Iheanacho pasti. Walaupun lawannya MU di depan, ada potensi buat, kayaknya MU juga terbuka sih sekarang, malah lebih banyak menyerangnya kan. Nggak terlalu defensif banget. Newcastle lawan MU ada potensi buat nyetak 1 bahkan 2 gol bisa. Dan menurut gue menarik ya, Iheanacho nih kalau gue cek barusan dia kepemilikannya cuma 25%. Iya. Mirip sama si kalau kayak Kane gitu kan udah di atas 45% kan, maupun nyampe 50%. Jadi Iheanacho nih cukup menarik untuk mendongkrak posisi. Walaupun mungkin di 10.000 besar di top 10K mungkin kepemilikannya bisa sampai 60%, 70%. Bahkan dia dari game 26 sampai game 34 cuma 1-2 musuh. Iya. Gila sih memang. Ya karena itu sih permainannya si Leicester juga agak sedikit berubah. Ya, berubah. Dia agak berubah posisinya, agak melebar gitu. Siap aja nih. Terakhir musim depan meledak nih. Kalau nggak pindah. Kalau pindah ke MU kemana? Ya meledak. Oh gitu ya. Iya sih. Kayaknya mau ditukar sama Abraham Chelsea sih harusnya. Chelsea deh. Oke. Terakhir ada Kane. Ini gue cukup lah nantian gue sama Kane. Walaupun kemarin nggak mencetak gol, tapi ini nggak bisa kita kesampingkan juga ya aset Spurs. Nah, gue kaget deh. Spurs nih kalau menangnya 1-0, 2-1, pasti Kane. Pasti Kane. Pasti pemeran utamanya kayak. Menangnya 4-0 loh. Gak nyentuh sama sekali loh anjir. Apalagi kalau Gareth Bale yang main, aduh anjir gue bilang. Iya udah maruknya udah kayak siapa ya? Gila, bawa sendiri. Nggak bagian gitu. Heran. Gue lihat skornya, wah 4-0. Kayaknya nggak poin sama sekali. Even assist aja enggak gitu. Parah emang Bale. Main di ini aja lah. Di di Norwich aja. Mau naik ya bentar lagi kan Norwich ya. Oke, kita ini aja, percepat aja. Oke, jadi itu tadi beberapa 11 pemain pilihan kita. Kaptennya siapa? Kaptennya Leeds. Oh, nggak ada Leeds ya? Itu nggak ada Leeds. Nggak ada. Jangan gua lah anjir, dihujat lagi gua yang ada. Siapa? Kaptennya bijak sih, paling aman sih ngambilnya Iheanacho. Iheanacho gua. Oke, best bacotin Iheanacho. Kalau di tim lu siapa, Rak? Gua Iheanacho. Fix. Gua juga Iheanacho. Kecuali Liverpool tiba-tiba double game week gua pindah ke Salah. Oke, iya, siap. Bisa jadi. Karena gua mau memperlebar jarak sama Bayu, gue ikutin Bayu. Ntar gue salim lagi tiap ketemu. Oh, lu punya Iheanacho, punya Salah, sama, hampir sama kan? Iheanacho, Salah, Fernando. Cuma gue pengen ngambil Mount sih. Cuma ya udahlah, lu jangan ngide kayak gue anjir. Udah zong dulu berkali-kali. Mainnya save aja. Oke. Mason Mount itu big game player loh. Big game player. Oke. Sudah cukup kali ya? Kita udah cukup lama lah berbaca tria hari ini. Jadi untuk game week kali ini sudah cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di game week depan kita bisa kembali memberikan masukan untuk game week berikutnya. Dan minta maaf kita untuk game week kali ini banyak ngezoom ya karena padat-padatnya kesibukan juga. Padat-padatnya juga. Apalagi gua banyak problem kantor. Banyak jadi Iya, problem kantor, habis itu makan bebek juga banyak. Enggak problem. Banyak kegiatan masing-masing di kantor. Jadi kita masih bijaknya sih nge-zoom dulu. Mungkin secepatnya kita bakal kembali lagi seperti dulu lagi. Artinya gua sama Raka bisa nge-hostin bareng di studio. Jadi kualitas gambarnya jauh lebih bagus, itu aja.
Iya, Oke. studio kita sampai berdebu banget loh. Udah debu. Oke, game kali ini cukup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Dadah. Dadah.